Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah sehat? Jika sehat, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kalian ada yang tahu tidak pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kalian simak ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis makhluk hidup pada mata pelajaran IPAS. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian metamorfosis dan membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua itu, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan, seperti kupu-kupu dan serangga lainnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan antara hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, misalnya seperti kupu-kupu, dan tidak sempurna, misalnya seperti hewan belalang. Anak-anak, kalian ada yang tahu tidak apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda, dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh proses metamorfosis sempurna pada hewan kupu-kupu. Contohnya ini ya, seperti gambar yang di atas. Nah, pertama itu, kupu-kupu itu menjadi telur terlebih dahulu. Setelah telur tersebut menetas, kupu-kupu akan menjadi larva atau disebut dengan ulat ya. Nah, apa sih larva itu? Nah, larva itu adalah bentuk muda hewan yang perkembangannya melalui tahapan metamorfosis. Nah, bentuk larva dapat sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, eh, misalnya itu seperti ulat dan kupu-kupu. Nah, bentuknya kan sangat berbeda ya. Selanjutnya, setelah melewati proses menjadi larva, dia akan menjadi kepompong atau disebut dengan pupa. Nah, apa sih kepompong itu? Nah, kepompong itu adalah salah satu stadium kehidupan serangga yang mengalami metamorfosis. Nah, pada proses ini, struktur tubuh dewasa mulai terbentuk dan struktur tubuh larva mulai lenyap. Nah, setelah melewati fase itu, ia akan menjadi kupu-kupu seutuhnya atau menjadi kupu-kupu dewasa ya anak-anak. Seperti pada di atas ya contohnya. Anak-anak yang selanjutnya itu ada contoh metamorfosis sempurna pada hewan katak. Nah, contoh prosesnya itu seperti gambar di atas ya. Nah, yang pertama itu dia menjadi telur terlebih dahulu. Selanjutnya, ia berubah menjadi berudu. Apa sih berudu itu? Nah, berudu itu adalah tahap awal dalam daur hidup amfibi. Seperti katak atau kalian biasa menyebutnya kodok ya anak-anak. Nah, ciri-cirinya itu hidup di air, bernapas menggunakan insang, memiliki bentuk tubuh mirip ikan dengan ekor panjang. Nah, proses metamorfosis berudu akan mengalami perubahan bentuk secara bertahap menjadi katak dewasa. Nah, perubahan itu meliputi munculnya kaki, menghilang ekornya, perkembangan paru-paru. Selanjutnya itu perubahan bentuk mulut dan sistem pencernaan. Nah, gambarnya seperti di atas ya. Setelah mengalami proses tersebut, ia akan menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya
Yang kedua, yaitu ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang tidak mengalami fase larva dan fase pupa. Anak-anak, berikut ini contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Contoh prosesnya seperti gambar di atas ya. Nah, metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit hingga akhirnya menjadi hewan atau belalang yang sudah dewasa. Nah, nimfa ini merupakan tahap perkembangan hewan muda yang bentuknya sudah menyerupai hewan dewasa, namun ukurannya masih lebih kecil. Tahap ini sering ditemukan pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, anak-anak. Contohnya ini ya, seperti hewan belalang. Nah, tahap nimfa ini sangat penting dalam siklus hidup hewan. Selama tahap ini, nimfa akan tumbuh dan berkembang serta beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, setelah melewati fase nimfa, belalang akan menjadi imago atau disebut dengan belalang dewasa. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua itu ada contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan capung. Prosesnya seperti gambar di atas ya. Nah, metamorfosis capung terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu, capung betina meletakkan telur di permukaan air atau pada tumbuhan air. Telur akan menetas setelah beberapa waktu, tergantung pada jenis capung dan suhu lingkungan. Setelah menetas, telur akan berubah menjadi nimfa. Nah, nimfa hidup di air dan memiliki bentuk yang berbeda dengan capung dewasa. Lalu, nimfa bernapas dengan insang dan merupakan predator bagi hewan-hewan kecil di air seperti jentik-jentik nyamuk. Selama hidupnya sebagai nimfa, capung akan berganti kulit beberapa kali untuk tumbuh lebih besar. Selanjutnya, setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan mencapai tahap akhir dan keluar dari air. Nah, di daratan, kulit nimfa akan pecah dan capung dewasa atau disebut dengan imago akan muncul. Nah, capung dewasa memiliki sayap yang indah dan dapat terbang dengan lincah. Nah, begitulah proses metamorfosis pada hewan capung. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai metamorfosis pada makhluk hidup, di sini Ibu akan memberikan kuis atau latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya akan Ibu share di grup ya. Nah, setelah kalian mengerjakan, nanti akan kita ulas kembali di pertemuan selanjutnya agar kalian lebih dapat memahami mengenai tahapan metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup selama pertumbuhannya. Terdiri dari 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna meliputi tahap telur, larva, pupa, dan dewasa, seperti yang terjadi pada kupu-kupu dan katak. Sementara itu, metamorfosis tidak sempurna hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa, seperti pada belalang dan capung. Nah, proses ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dan berperan dalam ekosistem.
Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih karena kalian semua sudah menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, kuisnya dikerjakan dan nanti akan kita ulas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.